Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fazril. Saya dari Geografi Unit 1 2019 Universitas Samudra Langsa. Saya di sini akan menjelaskan ataupun mereview hasil PPT saya mata kuliah Geologi Indonesia yang berjudul Proses Alam Endogen dan juga jenis-jenis tenaga endogen. Nah, untuk video yang lebih lanjut kalian bisa langsung ikuti video saya ini. Berikut penjelasannya. Proses alam endogen dan jenis-jenis tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang membentuk relief permukaan bumi. Tenaga endogen dibedakan menjadi 3 jenis, dan jenis-jenis tenaga endogen: tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Batas lempeng yang terjadi adalah yang pertama sekali batas lempeng divergen, di mana lempeng A dan B bergerak ke arah berlawanan. Batas lempeng konvergen, di mana lempeng B dan C bertumbukan. Dan batas lempeng sesar mendatar, di mana lempeng D dan E saling bergesekan secara mendatar. Patahan, gaya tekanan, gaya tarikan lereng curam danau. Sesar turun terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Sesar naik terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumbukan. Gaya gesekan yang terjadi itu terlihat pada Horst dan Graben. Sesar mendatar terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak mendatar. Gaya tarikan yang dihasilkan sesar turun berpasangan. Bagian-bagian lipatan, seperti pada gambar tersebut, kita tampak melihat itu adalah sumbu antiklin dan sumbu sinklin. Nah, juga di ujung terdapat sudut lipatan ataupun plung. Nah, bagian-bagian lipatan terlihat di bawah. Bagian horizontal dan juga bagian simetri. Lipatan adalah bengkokan yang terjadi pada lapisan batuan. Lipatan umumnya terbentuk dari 2 bentuk dasar, yaitu antiklin dan sinklin. Dike ataupun intrusi vertikal, penampang gunung api. Nah, yang pertama sekali itu adalah kawah utama, itu adalah mulut dari gunung berapi tersebut. Saluran kepundan. Nah, pada gambar tersebut yaitu kawah samping dan lakolit. Keping intrusi ataupun sildik, intrusi vertikal, magma batolit. Tipe gunung api yaitu pertama sekali adalah gunung api strato. Kawah utama yang terdapat pada gunung api strato lapisan eflata, dan pada gunung api perisai yaitu kawah utama juga, aliran lava samping, aliran lava, dan dapur magma. Yang pertama gunung api strato, yang kedua gunung api perisai. Gunung api strato terjadi dari pelapisan bahan eflata dengan aliran lava. Gunung api perisai terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk lapisan seperti perisai. Gunung api Mar terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume relatif kecil. Tanggul melingkar dapur magma. 3. Gunung api Mar. Tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api yang lemah itu termasuk ke Islandian, Hawaiian, Strombolian, dan Vulkanian. Tipe lava yang dikeluarkan adalah lava basaltik hingga ke lava andesit. Nah, tipe letusan yang kuat itu termasuk dari Vesuvian, Krakatoan, Palean, dan Pilnian. Tipe lava yang dikeluarkan lava andesit ke lava riolit. Kerusakan akibat gempa di Liwa Lampung terlihat pada gambar sangat meresahkan dan juga memakan korban dan dapat merusak segala bangunan-bangunan yang ada. Batuan beku, batuan yang terbentuk dari magma yang keluar dari dalam bumi dan membeku karena proses pendinginan. Itu termasuk dari batu diorit, batu granit, dan batu andesit.
10. Batuan sedimen. Batuan yang berasal dari batuan beku atau zat-zat padat yang mengalami pelapukan dan kemudian diendapkan. Itu termasuk ke dalam batu pasir, batu konglomerat, dan juga batu lumpur, batu bara, batu kapur. Batuan metamorf. Itu termasuk dari batuan kristal yang berasal dari batuan beku atau sedimen yang telah berubah untuk akibat tekanan dan temperatur yang dihasilkan sangat tinggi. Itu termasuk dalam batu marmer, batu sabak, biji tembaga, biji emas, batu kuarsa, batu metamorf yang mengandung bahan tambang. Bentang alam berdasarkan ketinggian, puncak gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, sungai, lembah, dataran rendah, danau, peneplain, delta, pantai, semenanjung, selat, muara, teluk, pulau, tanjung. Dan proses alam eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang membentuk relief dari permukaan bumi. Dan tenaga eksogen juga meliputi pelapukan erosi dan sedimentasi. Pelapukan merupakan proses penghancuran batuan yang menghasilkan berbagai jenis tanah dan material terlarut. Dan erosi merupakan peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan dari satu tempat ke tempat lain. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material yang dibawa oleh air, angin, atau gletser. Pelapukan, seperti halnya pelapukan biologi, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup. Contoh pelapukan biologi antara lain berlubangnya batuan oleh semut. Dan pelapukan fisika, mekanis terjadi jika batuan dihancurkan oleh proses fisika tanpa mengubah komposisinya. Misalnya, hancurnya batuan oleh pengaruh sinar matahari dan perubahan temperatur. Pelapukan kimia merupakan proses penghancuran massa batuan yang disertai perubahan struktur kimiawi batuan tersebut. Contohnya pelapukan pada gua kapur oleh air hujan menjadi stalaktit dan stalagmit. Erosi, jenis-jenis erosi juga. Dalam peristiwa erosi terdapat 3 jenis gerakan, yaitu proses pelepasan massa batuan, proses pengangkatan batuan, dan proses pengendapan massa batuan. Jenis-jenis erosi, erosi oleh air ataupun erosions. Air biasanya terjadi di daerah gundul atau memiliki kemiringan yang curam. Erosi oleh es gletser. Erosi gletser biasanya terjadi di lembah-lembah daerah pegunungan es yang mencair akibat pemanasan global ataupun global warming. Erosi oleh angin ataupun deflasi. Deflasi umumnya terjadi di daerah yang beriklim kering ataupun gurun. Sedimentasi ataupun fluvial merupakan proses pengendapan material yang diangkut oleh sungai dan diendapkan di sepanjang aliran sungai. Hasil bentukan sedimentasi ini antara lain bantaran sungai dan delta. Sedimentasi aeolis merupakan proses pengendapan materi yang diangkut oleh angin. Bentukan yang dihasilkan berupa guguk pasir ataupun sand-dunes di dekat pantai yang landai. Sedimentasi pantai ataupun marine merupakan hasil abrasi pantai yang kemudian diendapkan kembali di sepanjang pantai. Contoh hasil bentukan alam dari sedimentasi pantai berupa beach bar dan tombolo. Gejala pasca vulkanik hujan, abu, banjir, dan lahar dingin, kerusakan lingkungan, kerusakan lahan pertanian, hilangnya tempat tinggal, tanah yang sangat subur cocok untuk pertanian. Gejala pre-vulkanik sering terjadi gempa mata air banyak kering, sering terdengar suara gemuruh, banyak binatang turun ke kaki gunung. Dan manfaat dari gunung api, tanah menjadi subur dan penghasil barang tambang galian, penghasil belerang untuk daerah wisata, untuk penelitian, dan untuk PLTJ. Terima kasih, hanya itu adalah hasil materi dan review saya pada mata kuliah Geologi Indonesia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.